Nah, di sini juga guru besar kita tentunya rekan-rekan sudah hadir dari tadi, sudah stay on dari tadi ya. Oke, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi wah, ini Mas Roni, ujung wengi Bu ya. Nah, pada malam hari ini Bu, kita mau bahas satu tema yang menarik ya. Ini melalui sebuah filosofi yang luar biasa, tapi juga memang menjadi sebuah nilai aplikatif sekaligus juga pembuktian Bu, yaitu POK PEK PRAK. Nah, ini POK PEK PRAK singkat, padat, jelas, tapi maknanya luar biasa Bu. Silakan Bu untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semua. ya Mas Roni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di dalam krik ini ya. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah diwisuda ya di kelas profesional dan master. Semoga rekan-rekan sekalian layak diperhitungkan dimanapun dan kapanpun serta dengan siapapun. Bagi yang rekan-rekan yang belum ya, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian secepatnya ada rezekinya, secepatnya ada anugerah Allah ya untuk mengikuti kelas profesional. Oke, Grik semuanya, grup Maska Sumedang yang saya hormati dan saya banggakan ya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam tema The Power of Herb ya, atau kekuatan dari herbal. Dan mungkin di sini kita mengusung mengenai satu kalimat pok pek prak. Kalau kata Mas Roni bilang bahwa pok pek prak itu sedikit tapi dalam, Master. Ya Bu, di dalam. 3 kata ya, tapi jerok gitu loh. Jerok di sini sama dengan bahwa itulah hal ihwa keberhasilan dari seseorang dalam menjalani setiap apapun dalam usaha. Oke, rekan-rekan sekalian, seperti hanya tadi Mas Roni bilang, membahas mengenai satu ini ya, satu apa ya, kaidah mengenai air ya. Bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat 70% yang namanya air. Oke ya, jadi 70% itu air semua di dalam tubuh kita. Nah, begitu dengan budaya harusnya rekan-rekan sekalian bahwa 70% kehidupan manusia itu harusnya berdasarkan ilmu gitu loh. Harusnya itu minimal 70% itu berdasarkan ilmu. Nah, kalau saya sendiri mungkin bisa dibalik Mas Roni ya. 30% berdasarkan ilmu, 70% malaweng lah gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian mah enggak gitu ya. Rekan-rekan sekalian ya. Saya itu mah dalam perjalanan gitu. Saya di grup Yuma saya. Oke. Nah itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita kembali lagi pada hakikat awal bahwa 70% tubuh manusia itu adalah air. Begitu juga kehidupan ini harusnya berarti 70% itu berdasarkan ilmu ya. Dimana harus seperti apa kita menyikapi ilmu. Seperti hanya Mas Roni bilang bahwa tadi POK ya. POK itu adanya sebuah jawabul hitam mutakalim wahdah. Jadi maksudnya ada jawaban atas satu pertanyaan. Berarti sama dengan rekan-rekan sekalian bertanya dan ada jawaban. Sehingga jawaban itu rekan-rekan sekalian menjadi bahan untuk PEK gitu. PEK itu sama dengan segera melakukan yang menjadi petunjuk rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian ketika kita PEK pasti harus ada prak. Prak itu adalah bukti dari kita melakukan hal yang telah dikoordinasikan. Kebanyakan rekan-rekan sekalian ya, bahwa di dalam perjalanan itu ketika berhasil ngomong, ketika tidak berhasil tidak ngomong. Atau terbalik, ketika tidak berhasil saja ngomong, kalau berhasil mah ngomong, ya tidak ngomong gitu. Nah, itu dua-duanya ada ya. Di luaran sana. Jadi intinya dari evaluasi itu bahwa apa yang harus kita lakukan itu adalah harus berdasarkan dari sebuah petunjuk ya, harusnya. Itulah yang namanya POK ya. PEK itu sama dengan segera kita melakukan atas dasar petunjuk tersebut, dan PRAK itu ada buktinya bahwa kita itu melakukan apa yang hasil dari dikoordinasikan tersebut gitu. Sehingga nanti bentuknya akan ada evaluasi. Biasanya cepat atau lambatnya perjalanan seseorang itu ditentukan dari kan gitu ya.
poknya itu rekan-rekan sekalian. Nah, jadi bertanya, kemudian ada jawaban, kemudian pek, kemudian prak gitu. Nah, rata-rata rekan-rekan sekalian langsung pek ya. Langsung ngelakukan gitu loh. Ayeuna teh prakna teh nyangeyeng gitu tah. Nah, leheung nyangeyeng wungkul ya nurungkad bang naon nu bahaya begitu ya. Nah, jadi itu yang paling bahaya itu adalah ketika seseorang itu mendalami ilmu ini kemudian tidak pok dulu, langsung ke pek, kemudian prak, tah prakna teh nyangeyeng gitu. Seperti gitu. Oke. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan sekalian ya yang akan kita usung pada tema Greek pada malam hari ini. Berarti sama dengan begitu manusia itu 70% berdasarkan apa di dalam tubuhnya itu adalah air, begitu juga kehidupan ini harusnya 70% itu bertingkah laku itu harus berdasarkan petunjuk ilmu. Oke. Seperti hanya rekan-rekan sekalian di produk kita ya, ada 2 produk yang salah satunya ya, 2 produk yang dari elemen air, yaitu pertama heksa GM rekan-rekan sekalian ya. Di mana heksanya itu sudah ada HXA ya. Namanya aja sudah heksa. Berarti bentuk dari air tersebut adalah heksagonal. Ada apa dengan heksagonal rekan-rekan sekalian ya? Karena bentuk air heksagonal itu molekulnya lebih rendah, lebih kecil ya. Makanya disebut juga kalau heksagonal itu disebut juga molekul nano rekan-rekan sekalian ya. Molekul nano, molekul paling kecil di dalam sebuah molekul. Nah, jadi molekul heksagonal itu adalah molekul terkecil dari air. Di dalam hexa tersebut juga itu kaya dengan oksigen ya atau O2. Sehingga jika air itu sudah banyak oksigen atau O2, kemudian molekulnya kecil, kebayang itu akan lebih cepat masuk ke dalam inti sel dari tubuh seseorang tersebut gitu loh. Karena kita sudah tahu bersama adanya rasa sakit, adanya rasa pegal, adanya rasa gatal, adanya rasa apalagi ya, cangkel gitu ya, dan lain-lain. Keadaan yang tidak enak di dalam tubuh, di salah satu bagian tubuh itu semua diakibatkan oleh karena kekurangan oksigen di jaringan tersebut atau di tempat tersebut. Contoh misalkan Pak Ohi nyeri punuk gitu. Berarti di pundak Pak Ohi tersebut yang sakit tersebut berarti kadar oksigennya itu kurang gitu. Misalkan Bu Rete sakit kepala sebelah. Berarti kepala yang misalkan sakit kepala sebelah yang sebelah kiri, berarti di bagian kepala yang paling kiri itulah seseorang tersebut itu kekurangan kadar oksigen. Misal buah as nuju nyeri tengkuk sana gitu, tadi dia di belakang gitu kan. Nah, berarti di belakang tengkuk buah as tersebut itu sedang kekurangan kadar oksigen. Nah, seperti itu. Bu Bidan Umay misalkan teh lagi nggak enak nih, nggak enak di daerah pinggangnya. Nah, berarti di daerah pinggang tersebut sedang regang. Kenapa regang? Karena di daerah tersebut itu kekurangan oksigen. Nah, ketika seseorang itu meminum heksa, makanya heksa itu bereaksi dari mulai sublingual rekan-rekan sekalian ya. Dari mulai di bawah lidah itu kan ada ya pori-pori yang langsung masuk itu ke jantung dan liver. Nah, penyerapan heksagonal itu, air heksagonal itu bukan lagi di daerah lambung ataupun usus kecil. Tetapi penyerapan heksagonal itu dimulainya dari sublingual. Di dalam mulut ya rekan-rekan sekalian di bawah lidah. Nah, di situ oksigen tersebut langsung terproses oleh tubuh manusia ya, kemudian disalurkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi intinya bahwa heksa ini sangat baik ya untuk mensuplai oksigen di dalam tubuh manusia dengan cepat. Contoh seseorang yang ngantuk terus, berarti orang tersebut juga kurang oksigen. Satu. Tuh, jadi ngantuk-ngantuknya. Yang kedua, jika seseorang tersebut juga susah tidur.
berarti seseorang tersebut itu sedang kekurangan oksigen ya. Sehingga melatonin di dalam otak, di dalam kelenjar di bawah otak itu kurang terproduksi, rekan-rekan sekalian ya. Makanya heksa adalah salah satu solusinya. Selain daripada mensuplai oksigen, rekan-rekan sekalian, kadar heksa tersebut itu sangat baik untuk kulit. Karena kadar heksagonal, karena nano dari heksagonal di heksa GM tersebut bersifat juga moisturizer. Moisturizer itu pelembab kulit ya rekan-rekan sekalian ya. Nah itu di heksa rekan-rekan sekalian. Nah, selain daripada itu, kadar heksa itu sendiri ya karena sifatnya nano di dalam molekulnya itu sangat baik sekali untuk yang namanya mendetoksifikasi dari racun-racun yang ada di tubuh manusia ya rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Oke, sekitar heksa ada yang ditanyakan nggak rekan-rekan sekalian? Baik rekan-rekan, nah ini sekarang kita buka dulu forum tanya jawab. Nah kepada rekan-rekan yang ingin bertanya ini seputar dengan heksa. Ya, karena pasti rekan-rekan akan menemukan nanti ya PJE juga di lapangan ya, yang nanti kaitannya langsung dengan produk ini nih, produk heksa tadi. Silakan yang ingin bertanya rekan-rekan bisa langsung lambaikan tangan ya, atau juga bisa langsung masuk ya. Nah, ini bisa nanti rekan-rekan bertanya seputar manfaat heksa, kemudian juga bagaimana spesifiknya heksa nih untuk gangguan-gangguan seperti apa begitu. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung kasih kode ya, atau bisa langsung juga masuk. Oke, Mas, mungkin ada yang kelewat bahwa gimana Bu? GM ini AMDK kan ya, air minum dalam kemasan. Nah, apa yang membedakannya dengan produk yang lain ya, produk yang lain. Masing-masing punya keistimewaan, tapi apa keistimewaan dari produk HX GM ini yang diproduksi oleh AMDK Polda Bandung ya. Jadi selain daripada sifatnya reverse osmosis, rekan-rekan sekalian ya, RO kan gitu ya. Nah, bedanya adalah air HXAGM ini setelahnya di RO, di reverse osmosis, itu dimasukkan ke dalam tabung giok, rekan-rekan sekalian ya. Nah, sehingga perembesannya itu adalah melalui tabung giok tersebut. Kalau air RO biasa itu setelah di reverse osmosis kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Nah, bedanya rekan-rekan sekalian, HXA itu dimasukkan dulu ke dalam giok merah rekan-rekan sekalian. Terus dimasukkan ke dalam tabung giok merah, nah baru dimasukkan ke dalam tabung wajan ya, untuk nanti di packaging. Seperti itu rekan-rekan sekalian kelebihannya. Apa kegunaan giok merah? Nah, itu merubah molekulnya itu menjadi molekul nano, rekan-rekan sekalian ya. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa ada yang namanya hukum Mayo ya. Bahwa air itu sangat terpengaruh oleh vibrasi di sekitarnya. Nah, vibrasi di sekitarnya. Maka ketika seseorang tersebut itu berdoa pada air tersebut, dan secara otomatis rekan-rekan, jangankan air yang sifatnya itu udah nano ya, udah molekul nano, air yang biasa pun ketika itu diberi doa yang yang benar-benar khusyuk ya, yang benar-benar fokus, itu akan berubah sifatnya dengan cepat dari OPA menjadi heksagonal. Kebayang rekan-rekan sekalian, kalau nih molekulnya udah nano, kemudian dikasih doa, diberi satu senandung harap yang baik gitu loh, dengan sepenuh hati gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian bahwa air heksa itu akan berlipat-lipat ganda itu yang namanya khasiatnya. Nah, itu hukum Mayo ya rekan-rekan sekalian, bahwa molekul air itu sangat terpengaruh oleh vibrasi sekitar. Makanya hati-hati rekan-rekan sekalian. Kenapa? Allah itu memerintah kepada umat manusia sebelum makan dan minum itu harus berdoa dulu. Nah, kebayang rekan-rekan sekalian kalau rekan-rekan sekalian dalam kondisi amarah nih, kemudian Anda rekan-rekan sekalian minum air nggak berdoa dulu.
Kebayang eta air eta mempengaruhi amarah Anda, benar nggak? Bukan meredakan amarah Anda. Nah, hati-hati rekan-rekan sekalian. Ini seperti hanya biasa, tapi ini akan merubah yang ada pada diri kita, rekan-rekan sekalian. Makanya, jadi kalau seandainya kita mau minum atau makan kan gitu, wa bismillahirrahmanirrahim wa akhiru alhamdulillah. Nah, itu dengan sepenuh hati. Kenapa harus demikian? Karena hati-hati, jika kondisi kita sedang bad mood, mau bari amak-amakan legu pe urang teh bismillah heula gitu. Kemudian eta getih urang loba amarahna coba. Keur mah amarah teh ngagolak, atuh ditambahan ngagolak. Atuh mendidih sebenarnya rekan-rekan sekalian. Makanya rekan-rekan sekalian hati-hati khususnya kondisi minum, netralisir dulu otak Anda dan bersandung harap yang baik sehingga apa yang Anda makan dan minum itu menjadi sesuatu yang istimewa di dalam tubuh kita. Begitu ya rekan-rekan sekalian, kenapa bahwa Allah itu memerintah kepada manusia melalui Rasulnya itu untuk memulai berdoa sebelum dan setelah makan. Seperti itu. Maka siapa yang mau bertanya seputar dulu. Dari Pak Yunus, Bu, ada pertanyaan. Jadi heksa itu baik sekali untuk semua keluhan dan untuk pembuangan racun. Apakah betul, Bu? Sangat betul sekali, Pak Yunus. Sangat betul sekali ya bahwa heksa itu disebut juga DTM murni, detox tidak murni. Berarti heksa itu bersifat activating, ya. Activating itu berarti mengaktifkan susunan saraf pusat. Kemudian bersifat juga balancing atau membalancing atau menyetabilkan sistem kerja hormon, ya. Dan yang ketiga cleansing, sebagai sifatnya itu membersihkan racun dari pembuluh darah melalui ginjal dan keringat. Begitu Pak Yunus. Jadi betul ya Bu ya? Ya dijawab langsung oleh Bu ya. Singkat, jelas. Makanya ada satu cara rekan-rekan sekalian, kalau meminum heksa itu diteguknya dengan langsung. Jadi makanya kalau minum heksa itu sedikit diamkan dulu di mulut baru diminum. Kenapa demikian? Karena ada saluran sublingual di bawah lidah, ya. Di bawah lidah itu sangat cepat sekali dalam proses absorbernya, dalam proses penyerapan yang namanya kadar oksigennya itu, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi ketika kita meminum air heksa itu, diamkan 1, 2, 3 detik di mulut baru kita minum. Itu akan khasiatnya akan jauh lebih baik dibanding dengan kita meneguknya seperti air biasa. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan Boy dari Ibu Bindan Umay. Nah, di sini pertanyaannya, boleh nggak heksa buat nyuci luka gangren? Saya pernah melakukannya sekali, hasilnya luar biasa, Boy. Nah, sekaligus pertanyaan Boleh, sekaligus sangat boleh testimoni. sekali, Bu Bidan. Bu Bidan Umay sangat boleh sekali, karena perlu dipahami kenapa gangren itu terjadi. Gangren itu berarti lapisan kulit, daging, dan otot di sekitar tersebut gangren itu udah mati, berarti kan gitu. Kenapa mati? Ya karena tidak ada oksigen yang masuk ke daerah sana. Nah, dengan menggunakan air heksa sama dengan itu sama dengan sudah mensuplai secara lokal oksigen di daerah tempat tersebut gitu. Makanya Bidan Umay sangat luar biasa ya kalau misalkan mengganti luka ya, mengganti perban di luka gangren itu selalu memakai heksa dan hasilnya istimewa. Pasti selain daripada heksanya istimewa, Bu Bidan Umaynya juga istimewa, berani melakukan hal tersebut. Karena dibanding dengan NaCl, rekan-rekan sekalian ya, lebih baikkan pakai heksa dibanding dengan kita membersihkan dengan NaCl. Kalau NaCl kan itu hanya kadar garam ya, hidroklorida. Tapi kalau misalkan dengan memakai heksa itu otomatis kadar nano yang mengandung oksigennya itu akan sangat ketat sekali masuk dan membersihkan serta mempercepat proses regenerasi sel di daerah yang gangren atau luka tersebut. Begitu Bu Bidan. Iya, terima kasih Boy. Ya, sami-sami. Oke, nah ini banyak pertanyaan Bu di seputar heksa. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Bu Iis Rohyani. Nah, saya ada PJA gangguan kulit, kalau digaruk lecet, lalu sampai radang dan bernanah.
sudah minum RPGM sembuh, tapi masih ada gatal-gatal sedikit. Apakah bisa dibantu dengan dimaksimalkan dengan air heksa begitu, Bu? Oke, sangat bagus sih. Selain daripada RPGM yang masuk, guys ya, bahwa kalau misalkan RPGM itu kan untuk meregenerasi sel dari dalam. Nah, ada baiknya bagian yang sering terasa gatal ataupun teriritasi ataupun alergi tersebut itu dikompres dengan heksa. Jadi heksa diseduhkan ke kasa ya. Kemudian kasanya tersebut itu ditempelkan pada bagian yang sering bermasalah dengan kulit tersebut. Begitu, Wis. Oke, langsung dijawab ya oleh Bu ya. Bagaimana Bu Is, tanggapannya bisa dipahami ya Bu Is? Duduk deh sama duduk. Ya. Ya, sepertinya sudah Bu. Nah ini dari Pak Ohi. Berapa botol anjuran konsumsi heksa untuk penanganan sakit ringan, sedang, dan parah? Begitu Bu. Kalau sakit ringan atau pegaringan itu cukup 1 kali, Pak Ohi. Cuman bedanya, kalau misalkan untuk dijadikan pengobatan, itu harusnya terbaiknya itu adalah airnya tersebut itu kalau bisa setiap minumnya itu gitu loh. Begini. Kalau yang gangguan pegal ataupun sakitnya ringan cukup dengan 1 ya. Tapi kalau bisa itu diteguk 2 kali teguk, leguk, berhenti sebentar, leguk gitu. Kenapa demikian? Karena kadar oksigen sentral yang sekaligus masuk ke dalam pencernaan itu sangat membantu untuk menstimulasi susunan saraf otak supaya si hipotalamus itu mengeluarkan yang namanya analgesik ya, obat pereda nyeri gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan ada yang bermasalah dengan sakit-sakit ataupun pegal-pegal badan, berarti kan gitu Pak Ohi ya. Itu kalau bisa minumnya sekaligus. Sekaligusnya begini maksudnya, leguk gitu. Misalkan habis setengah. Istirahat sebentar, 1, 2, 3 menit atau 5 menit, kemudian tambah lagi, minum lagi gitu. Nah, itu akan sangat efektif Pak Ohi untuk menstimulasi susunan saraf pusat supaya si hipofise itu mengeluarkan analgesik. Berarti cukup 1 sebelum tidur kalau yang namanya sakit atau sakitnya ringan. Kalau sedang itu bisa sampai 2 ataupun 3 botol dalam sehari Pak Ohi. Tapi kalau berat itu berarti total di dalam sehari itu 4 sampai 5 botol dalam sehari jika yang namanya sakitnya berat, seperti sakit karena kanker, sakit karena misalkan gangguan susunan tulang belakang gitu. Nah, itu bisa sampai 4 botol dalam sehari. Begitu Pak Ohi. Oke, bagaimana Pak Ohi? Sudah bisa terjawab Pak Ohi? Sami-sami Pak. Oke, sekarang kita loncat dulu ke penanya yang langsung ingin berinteraksi ya dengan Buya. Nih, Dokter Cinta. Nah, Dokter Cinta, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, sama Master Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangyang saunggalah. Alah. Atur nuhun, Buya. Pimpinan Dangyang saunggalah. Siap, Mangga? Siap, atur nuhun. Terkait alhamdulillah Bu ya, 10 hari ini kan sudah closing 3 pendan ya. Wow. Jadi sangat cinta sama produk pendan JM itu luar biasa. Produk yang saya cintai Bu ya. Nah, terkait pertanyaannya, jadi saya pengen menanyakan lebih spesifik antara perbedaan air heksagonal yang diproduksi oleh JM langsung dengan rendaman pendan yang kita manual gitu Bu ya. Jadi kadarnya itu secara molekul nanonya itu ada perbedaan secara jauh atau mungkin mendekati atau bagaimana Bu ya? Karena kan rendaman juga kan sangat luar biasa gitu maksud saya. Terima kasih Bu ya. Perbedaan antara heksa-GM dengan molekul nano yang direndam oleh yang direndam oleh pendan Brajageni ya. Bedanya kalau misalkan heksa-GM itu kan selama masih ada itu sifatnya itu nano heksagonal ya. Oke. Tapi kalau rendaman yang namanya pendan Brajageni itu bersifat 24 jam A. Jadi sifatnya nanonya itu 24 jam. Karena apa? Karena tidak melalui proses yang sempurna, maksudnya gitu. Oke. Kan kalau AMDK yaitu proses secara mesin.
Dari mulai filtrasi pertama, filtrasi kedua, filtrasi ketiga, filtrasi keempat, sampai filtrasi ketujuh. Nah, ditambah 2 filtrasi tabung giok merah, berarti 9 filtrasi. Nah, kalau misalkan dengan pendan belajar geni, itu sifatnya pembentukan molekul yang cepat karena terpengaruh oleh mineral. Mineral jenit yang ada di dalam pendan Brajageni tersebut. Ketahanannya tersebut itu adalah maksima 30 jam. Kan gitu ya. Minimal 24 jam. Begitu Adimas, begitu. Siapa tunun Bu ya? Sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya ya. Nih, banyak sekali pertanyaan terkait dengan heksa. Ibu Aisyah dulu, Ibu Aisyah. Sebelum nanti kita loncat ke kolom chat lagi. Bu Aisyah, silakan Bu. Mute-nya Bu, mute-nya Bu. Ya, Mas. Ya, aturan Bu ya. Assalamualaikum. Aturan Bu. Waalaikumsalam. 40 tahun tuh pernah. Perkawis air heksa Bu ya. Yap. Upami dipanaskan itu bisa merubah itunya fungsinya kadar atau oksigen, tidak? Kadar oksigennya kurang 20% Bu. Upami dipanaskan. Tapi dalam kondisi hangat nggak rusak. Kalau misalkan gini, hangat tapi sampai tidak mendidih total. Begitu. Hangat aja. Nah itu, kalau hangat kuku, anggap hangat kuku itu tidak rusak. Si molekul oksigen itu akan bertahan Bu di dalam mineral air. Tetapi kalau sampai mendidih, sampai batas didih itu dari 90 derajat ke atas Bu. Kalau lebih dari 90 derajat, itu bisa berkurang sampai 20%. Begitu Bu. Terus kami dijantankan sebagai pelarut, Master, kami dijantankan kanggonya susu atau napi naon. Saya bisa. Sangat bagus Bu. Sangat bagus. Kan dengan melarutkan susu itu cukup dengan 70 sampai 75 derajat Celcius cukup. 70-75 itu Bu dispenser. Ya. Nah, kan itu 70-75 derajat Celcius itu dispenser tuh. Nah, itu mah tidak rusak segitu mah Bu. Ya. Oksigennya tetap terjaga gitu. Kadarnya 100% terjaga gitu. Sekitar 75 rpm. Itu tetap terjaga seperti itu. Tapi kalau dalam titik didih 90 derajat ke atas, nah itu bisa berkurang 20%. Gitu, masuk kadar itunya Bu ya, apanya energi IUE-nya sama UIE nggak rusak kalau itu mah UIE mah, karena itu mah sifat dari kandungan jadid ya, yang tadi yang dimasukkan ke tabung oksigen itu sifatnya jadid berarti ya gitu ya Bu ya. Itu mah nggak rusak, cuman kadar oksigennya Bu. Kadar oksigen itu molekulnya nano dan ada kadar oksigen. Karena tidak semua molekul nano itu mengandung oksigen Bu. Begitu. Kalau molekul nano dan lain-lainnya mah itu mah tidak terganggu. Kecuali kadar oksigen. Karena kan mudah nguap kalau oksigen mah. Jadi kalau misalkan dididih itu titik uapnya kan tinggi Bu. Itu berarti. Ya, siap Bu ya. Hatur nuhun. Sami-sami, Mbak. Ya. Oke, bisa langsung ini ya Bu As ya, bisa langsung terjawab tadi oleh Buya ya. Oke, terima kasih Bu As pertanyaannya. Oke, selanjutnya ya. Ini ada juga yang melambaikan tangan dulu ya, supaya langsung berinteraksi dulu dengan Buya. Nah, ini dari Ibu Ida Supriyatin ya. Tidak Supriyatin, silakan Ida. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Ibu profesional. Amin. Buya aya nu bae taroskeun pas closing heksa aya nu nyariosna teh amis, aya anu pahit, aya anu haseup teh eta kunaon Bu? Juara. Itu mewakili semuanya ya. Oke. Nah, kadar heksa itu karena molekul nano itu kan tadi penyerapannya dimulai dari sublingual atau di bawah lidah. Maka
sifat yang ada di bawah lidah tersebut, sublingual tersebut akan mendeteksi kondisi organ yang lemah. Di antaranya, jika pankreas lemah, maka kadar gulanya itu terasa akan lebih pekat gitu loh. Kan berarti kan di sini ada detektor ya, untuk di bawah lidah itu ada detektor untuk ke kelenjar pankreas. Jika pankreas ada kerusakan ataupun melemah, maka rasanya itu akan manis. Begitu. Jika usus kecilnya itu sedang bermasalah atau panas, maka rasanya itu akan pahit. Jika paru-parunya itu sedang bermasalah atau usus besarnya sedang bermasalah, maka rasanya itu akan cenderung ke asin-asinan. Begitu. Jika misalkan kondisi liver dan kandung empedunya itu kurang baik, maka rasanya itu ada keasam-asaman. Seperti itu, Teh Ida. Jadi kenapa demikian? Itu sebagai satu bentuk deteksi organ mana yang sedang lemah di dalam tubuh seseorang. Nah, makanya heksa itu bisa mendeteksi kondisi tubuh seseorang. Bisa gitu kan. Itu ini asa aramis. Oh, berarti 3 organ tuh yang bermasalah. Pankreas, limpa, dan lambung. Berarti kan yang sedang bermasalah tuh. Bisa di limpanya, bisa di lambungnya, bisa di pankreasnya. Kalau terasa manis. Kalau terasa pahit berarti di usus besar dan pembungkus jantungnya tuh yang bermasalah. Kan gitu ya. Kalau terasa asin itu berarti kondisi paru-paru dan usus besarnya yang keganggu. Sedang menurun gitu kerjanya. Begitu. Kalau rasanya apa lagi ya? Pahit. Kalau asam berarti itu sedang terganggu ataupun liver dan kandung empedu itu sedang menurun. Nah, itu sangat menguatkan. Bagaimana supaya itu bisa baik lagi? Nah, itu berarti si heksa tersebut, kadar heksagonal tersebut sangat baik untuk orang tersebut. Minumlah heksa sampai dengan terasa heksa itu terasa netral gitu. Nah, seperti itu Teh Ida. Iya, hatur nuhun Buya, sangat bermanfaat. Sami-sami. Soalnya nah ada abi mah henteu saur abi. Nuhun Buy. Sami-sami Teh Ida Hermawati mah cara rasa amis asam asin. Nano atunya Buy. Oke, selanjutnya Bu, itu lumayan banyak pertanyaan Bu terkait heksa. Nah, ini ada dari Kang Agus Endai. Assalamualaikum Master Buya. Mau bertanya kan tadi dalam tubuh air itu ada 70%. Nah, tadi di slide ya ada paru-paru 90%. Nah, ini maksudnya Kang Agus 90% kadar paru-paru ini ke air begitu. Kemudian juga darah 82%. Nah, maksudnya begitu ya Bu ya? Darah betul, itu kadar paru-paru itu terdiri dari 90% air, misalkan seperti itu. Om Nay. Jadi maksudnya itu per organ. Itu klasifikasi per organ, Om Day. Oke, gimana Om Day? Kalau misalkan di dalam darah, kan itu 82%-nya itu air gitu loh. Di dalam kulit, berarti 80% kulit itu adalah air. Di otot, 75% otot itu isinya air gitu loh. Di dalam otak, berarti 70% otak itu isinya air. Di dalam tulang, 22%-nya itu isinya itu air. Begitu Om Endai. Ya siap Boy, kirain teh 70% dibagi-bagi gitu Boy. Sejauh gitu. Siap Boy. Siap. Kayak minum heksana kan kurang atuh Boy. Siap Om Endai. Nuhun Bu ya. Sami-sami. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Mase ini. Assalamualaikum, Master Buya. Kalau untuk kaki panas di telapaknya, apakah minum heksa jadi solusi? Jadi ada panas di telapak kaki maksudnya Bu? Ada solusi Mas. Kondisi panas di telapak tangan dan di telapak kaki itu menandakan pembungkus jantungnya itu gerakannya itu kurang konstan. Atau jadi gini. Kalau pembungkus jantung itu kan diibaratkannya salak, kulumud salak. Nah, pembungkus jantung itu adalah kulumudnya. Harusnya kulumud itu, si pembungkus jantung itu menyengkram kan, mencengkram ke yang namanya jantung. Jadi maksudnya jantung belok ke kencang, ya lo belok ke kencang pas balon gitu seperti gitu. Nah, terasa panas di telapak tangan dan di telapak kaki itu aya anu peot Mas si kulumud nanti aya nu peot. Jadi
nggak nempel semua di jantungnya. Oke, salah satunya adalah mensuplai oksigen sentral. Berarti di dalam pembuluh darah itu harus banyak oksigen. Satu itu. Yang kedua, berarti orang tersebut itu kekurangan serat, Mas. Serat makanan, kurang sayur-sayuran dan buah-buahan biasanya. Dan yang ketiga, harus ada oksigen lokal. Oksigen lokal itu berarti oksigen yang sering disemprotkan pada daerah lokal. Lokal itu yang terasanya, Mas. Contoh misalkan telapak kaki yang kiri ataupun yang kanan. Tinggal masukkan ke dalam botol spray. Nah, sebelum tidur, setelah mandi, itu disemprotkan. Serot-serot gitu. Ke area yang sering terasa panas. Kalau bisa, biarkan kering sendiri. Jadi nanti dilap gitu, Mas. Maksudnya, si oksigen itu biarkan menyerap sendiri. Jadi dilap gitu. Biarkan kering sendiri. Nah, itu akan lebih baik kepada yang namanya gangguan seperti itu, Mas. Siap ya, nuhun. Oke, Mas bisa langsung terjawab ya, Mas ya, pertanyaan dari Mas tadi. Ya, nah masih ada lagi, Boy. Nah dari siapa ini? Nah ini dari Teh Ida Supriyatin tadi sudah ya, dari Teh Ida Supriyatin, kemudian juga dari Kang Sugeng Mulyana, Assalamualaikum. Punten mau tanya kalau air heksa boleh dipanaskan seperti buat kompresor nih. Sebetulnya tadi ya pertanyaan dari udah berarti tadi ya. Udah ya, Bu ya. Ya, kemudian udah. juga dari Ibu Elis ya JP. Assalamualaikum, izin bertanya, Bu. Saya pernah menangani PJA gatal dan demam anak usia 5 tahun. Kebetulan dia minum paracetamol. Nah, dan juga konsumsi heksa. Malamnya wajahnya jadi bengkak katanya, Bu. Apakah itu tidak cocok dengan heksa atau memang tidak boleh konsumsi berbarengan? Apakah harus ada jeda dulu? Atau mungkin ada takaran meminum heksa untuk anak kecil, begitu, Bu? Kayaknya begini, anak tersebut tidak cocok dengan paracetamol. Siapa itu pertanyaan dari siapa? Bu Elis. Oh, Telis. Jadi Elis, ya. Kan begini, sifat dari nano itu sebetulnya tidak menetralisir ya, justru mempercepat proses penyerapan unsur dari misalkan gini. Obat ketika misalkan dimakan oleh seseorang itu kadar khasiatnya itu 1 jam baru diserap di usus kecil, kemudian ke liver ya, kemudian dari liver itu ke limpa dan disebarkan ke seluruh tubuh. Harusnya seperti itu. Nah, ketika diminumnya dengan heksa itu akan mempercepat proses molekul. Misalkan paracetamol itu akan lebih cepat proses penyerapannya. Nah, jika kenapa terjadi bengkak-bengkak bukan karena heksanya, tapi biasanya anak tersebut alergi yang namanya paracetamol. Biasanya kalau alergi paracetamol kan suka dirubah dengan ibuprofen dan lain-lain begitu. Karena memang banyak kalau yang terjadi seperti itu gitu kan. Coba aja seperti gini. Kalau anak tersebut udah minum heksa, nah kemudian itu karena heksa itu akan kalau misalkan alergi ya, dan selama ini belum terjadi alergi gitu loh. Kalau misalkan nggak cocok aja gitu, nah itu akan terasa sekali di punggungnya itu akan terasa sakit. Punggung terasa sakit, kemudian di mukanya langsung bengkak. Itu 5 menit paling juga. Begitu. Tapi kalau lebih dari 5 menit, nah itu lebih dari 5 menit itu bukan dari kadar heksanya. Tapi biasanya dari kadar paracetamol. Tapi kalau misalkan teli supaya tidak terjadi friksi, sebaiknya minum dulu heksa, selang 5 menit kemudian itu paracetamol begitu. Supaya lebih amannya seperti itu. Hanya di jarak jeda nggak usah lama-lama, 5 menit lah. Begitu. Kalau misalkan ragu-ragu begitu. Tapi selama ini memang belum pernah ada kasus alergi yang karena heksa begitu, Telis. Begitu. Berarti tinggal kalau misalkan ragu-ragu, tinggal kasih jarak 5 menit, jangan dihentikan, kasih jarak aja 5 menit karena selain daripada heksa itu mempercepat proses penyerapan dari zat kimia ataupun herbal, itu juga mempercepat proses residu. Apa mempercepat proses residu? Residu itu sama dengan mengeluarkan, berarti kan sisa metabolik ya, sisa metabolik dari dari proses pembakarannya itu gitu loh. Begitu, Telis. Jadi kalau misalkan ginjal itu dalam sehari ataupun si zat kimia itu bisa seminggu bisa terkeluarkannya dari tubuh kalau tanpa nano ya.
Tapi kalau dengan nano selama 24 jam itu bisa teresidu, kabersihan deui gitu. Seperti itu teh. Oke, bagaimana Teh Elis? Bisa terjawab? Hatur nuhun Buya. Sami-sami ibu profesional. Artinya memang dari ini parasetamolnya ya Bu ya? Iya. Ya, sekarang dari Ibu Dewi Lad. Ya, dari Ibu Dewi Lad juga ini terkait masih saya. Assalamualaikum Bu. Kalau kita mau ngebekam ya, menyarankan minum air heksa selama ini menyarankan minumnya setengah botol dan setelahnya setengah botol. Nah, bagaimana saran dari Buya? Iya, bagus sekali. Kan itu yang disarankan di setiap pertemuan. Jadi biasakan supaya detoksifikasi maksimal di dalam proses kupra ya. Nah, karena kupra kan itu mau dikeluarin tuh yang namanya karbon dioksidanya. Karbon dioksida di dalam tubuh itu akan keluar jika ada yang mendorong oksigen untuk mengeluarkannya gitu loh. Nah, dengan meminum heksa itu sangat efektif untuk mendorong karbon dioksida ataupun sisa metabolisme itu keluar lebih cepat. Jadi kalau seseorang itu meminum heksa sebelum dan setelah itu biasanya hasilnya sangat maksimal Ibu Dewi, seperti gitu. Itu yang paling disarankan karena memang apa yang dilakukan oleh saya itu selama ini seperti itu, minum heksa setengah, setelahnya setengah, seperti itu. Oke, jadi sudah betul ya Bu ya, sudah betul dengan cara mengkonsumsi setengah sebelum dan setengah setelah, begitu. Betul, Master. Oke. Selanjutnya, ini masih ada Bu, sekitar 2-3 penanya lagi terkait dengan heksa. Boleh ditampung. Ditampung ya Bu. Oke, dari Kang Faisal Raksadi Jaya. Nah, Assalamualaikum Bu, Master. Kalau asam urat bisa juga Bu dengan heksa, apalagi PJA sudah mengkristal. Kalau bisa seberapa botol baru ada perubahan? Untuk asam urat yang mengkristal Bu. Jadi berapa botol? Untuk asam urat itu minimal kan satu botol dalam sehari. Maksimal 2 botol dalam sehari. Kalau misalkan urusannya itu dengan gout arthritis, berarti sudah terjadi pengkristalan di jari-jari dan di sendi-sendi. Nah, yang paling utama Ang Faisal itu adalah Ang Faisal masukkan si heksa itu ke spray ya, ke botol spray. Sehingga si botol spray itu disemprotkan setiap 2 jam sekali, bisa 2 jam atau 3 jam sekali ke daerah yang asam uratnya itu sudah menumpuk, gout gitu ya, yang udah misalkan di jari-jari tangan, di jari-jari kaki ataupun di tumit kan gitu ya, supaya ada yang seperti itu ya, yang gout. Nah, nanti kalau sering disemprot oleh air heksagonal, heksa tersebut, nanti si kadar asam uratnya itu akan cepat mencair dan itu mencoba untuk keluar. Nanti biasanya berbentuk bisul kan gitu ya, kayak bisul gitu kan, ataupun korengan nanti bisa keluar tuh si asam uratnya itu melalui lokal dari kulit tersebut. Jadi selain daripada diminum 1-2 botol sehari, itu yang paling utama pada gangguan asam urat lokal di kaki ataupun di tangan, itu lebih sering disemprot, semprot gitu. Karena memang salah satu efek asam urat itu kan panas ya, di daerah lokal, di daerah gangguan tersebut. Nah itu kalau sering seperti itu nanti si asam uratnya akan mencair. Bisa disedot kembali oleh pembuluh darah atau oleh kulit itu dibuang keluar melalui nanti akan ada lesi ataupun luka di kulit yang mengeluarkan asam urat tersebut. Begitu Ang Faisal. Kalau di-combine dengan bekam, Buy? Bagus. Dikombain dibekam misalkan di daerah itunya bagus, tapi setelahnya dibekam setelahnya dibekam kemudian dikasih Gempres ya, setelah di Gempres itu langsung dikompreskan pakai ataupun setelah dibekam itu bisa dikompreskan Ang Faisal melalui kasa ya, kompreskan melalui kasa di bekas pembekaman tersebut. Maka itu nanti sisa asam urat yang di dalamnya itu akan keluar lewat bekas bekam tersebut, begitu. Atau asam urat tersebut mencair dan kemudian disedot kembali oleh susunan otot, begitu. Siap, Boy. Terima kasih.
Oke, Kang Faisal ya sudah terjawab tadi ya pertanyaan dari Kang Faisal ya. Oke, selanjutnya Buy, ada dua penanya lagi di sini dari Ibu Siti Aisyah. Maaf Buy, tadi ada yang bertanya bila ada rasa panas di telapak kaki sama telapak tangan. Nah, kalau ini Bu Aisyah ini sebaliknya Buy. Ada rasa dingin atau baal. Nah, ini bagaimana penanganan yang terkait dengan heksa tadi Buy? Mau ada pertanyaan rasa panas. Kalau saya, sorry kaki dingin atau oke. Rasa dingin dan baa di telapak tangan itu sebagai akibat di cadangan limpa. Cadangan limpa itu berkurang. Biasanya ya, itu kalau misalkan mau cepat rasa dingin di kaki dan di tangan itu reda, itu harus dikombain karena kenapa dingin dan dingin di telapak kaki ataupun dingin di telapak tangan itu masih juga rentetan dari gangguan lambung yang mengganggu ritme jantung. Begitu. Nah, kalau misalkan yang demikian itu bisa dikombain antara heksa dengan A powder. Bu, seperti itu. Ya. Jadi heksanya A powdernya 2x1 dikonsumsinya. Nah, ditambah dengan air heksa GM. Begitu. Oke, bagaimana Bu Siti? Bisa terjawab pertanyaannya? Ada respon? Master. Sudah Bu? Oke, terima kasih Bu Siti. Oke. Mudah-mudahan bukan Bu Siti ya Bu ya. Yang baal. Oke, selanjutnya nih satu lagi ya sebelum nanti kita rehat dan masuk ke sesi selanjutnya, rekan-rekan. Nah, sini dari Ibu Lela. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kalau udah minum heksa tapi buang air terus katanya, air kecil terus Bu? Itu karena memang yang pertama penyebabnya Bu Lela. Karena orang tersebut tidak terbiasa dengan banyak minum. Satu. Yang kedua, di dalam tubuhnya banyak kadar amoniak. Amoniak ya. Nah, kalau misalkan banyak kadar amoniak di dalam tubuhnya, kadar amoniak kadar penyebab capek, kadar penyebab ngantuk terus gitu tuh. Amoniak itu teh Bu Lela. Nah, biasanya orang-orang yang bermasalah mudah capek ataupun cepat ngantuk, nah, kalau minum heksa itu akan agak beser karena proses pembuangan amoniaknya sangat cepat. Tetapi sebetulnya bagus kalau itu dibiasakan. Biasanya terjadinya 10 hari, Bu. Kalau dibiasakan minumnya itu dengan heksa gitu loh. Itu paling menyiksa itu biasanya 3 hari pertama, tetapi kesananya berlangsung sampai dengan 10 hari paling lama. Nah, tapi kalau rutin setelah itu, kalau rutin lah Bu ya, kalau tidak rutin terus pada manjang itu biasa lama gitu. Tapi kalau rutin itu biasanya paling lama 10 hari, tapi setelah itu badan akan jauh lebih enak. Seperti itu. Karena itu dulu terasa oleh saya sebetulnya mah gitu ya. Jadi kan dulu cepat capek atau cepat ngantuk ya itulah saya gitu. Nah, ketika minum air heksa nah jadi kasih sakit kata saya Bu. Berkeringat di pundak, kemudian buang air kecilnya sering gitu. Tapi setelahnya dari artikel saya kemudian minum-minum, ternyata itu menyiksanya di 3 hari saja, Bu. Ke 7 hari dan 10 hari itu tahap penyesuaian dan 11 harinya itu biasa lagi. Malah tambah fresh gitu loh. Yang tadinya gampang tidur kalau misalkan di kursi aja sedikit aja, itu teh kerwe tibra gitu, Bu. Pelor, nempel molor gitu. Itulah saya dulu gitu loh, Bu. Nah, itu setelahnya saya rutinitas mengkonsumsi itu justru di hari ke-11-nya saya lebih fresh lagi, Bu. Itu dulu ya. Saya ketika di awal-awal tuh tahun 2009 saya seperti itu. Oke, terima kasih ini. Dari Buya langsung dijawab tadi. Bu Lela ya. Bu Lela bagaimana Bu Lela? Sudah bisa langsung ya terjawab tadi dari Buya. Oke, Buy, sambil kita masuk nanti pada sesi selanjutnya, sambil jeda dulu Mas ya. Jeda dulu, rehat dulu rekan-rekan. Nah, ini untuk mengisi waktu jeda rekan-rekan ya. Karena tadi kita berkaitan dengan 2 produk ya, yaitu produk Heksa dan juga GMS2. Mungkin saya ingin menyapa juga dulu ya rekan-rekan yang ada di sini, ini terkait dengan testimoni mungkin ya. Kalau tadi pertanyaan yang langsung satu persatu dijawab oleh Buya, nah saya ingin mendengarkan testimoni dari rekan-rekan. Mungkin boleh 2 atau 3 testimoni di sini ya, terkait dengan 2 produk tadi. Yang ingin menyampaikan testimoni silakan, atau mungkin saya sapa yang ada di sini ya.
Saya coba dulu deh menyapa di sini. Nah, nih Pak Ohi dan Umi ya, ini berdua nih. Soalnya berdua dari tadi. Nah, barangkali dari Pak Ohi atau Umi ada testimoni nih terkait dua produk ini. Ya, Hexa atau GMS tuh, silakan. Umi atau Pak Ohi silakan ya. Atau Umi mau Hexa, Pak Ohi mau GMS tuh, kita kompak. Silakan Pak Ohi atau Umi. Testimoninya bagaimana? Assalamualaikum Buya, Master Roni. Waalaikumsalam. Salam Umi. Kalau Umi testimoni buat sendiri dulu. Kalau yang Umi rasakan terus terang Umi paling hobi minum GMS tuh kalau kira-kira udah terlalu lelah, capek. GMS tuh itu paling 2 hari habis. 1 gelas besar campur air hangat langsung tidur. Besok paginya alhamdulillah enak ringan. Itu yang Umi rasakan. GMS tuh ya. Mantap. Mantrap. Langsung meringankan tubuh. Oke Umi ya. Jadi memang Umi rutin minum GMS tuh ya. Jadi dalam satu botol ini bisa habis 2 hari begitu Umi ya. Dan itu memang itu langsung terasa juga, langsung fresh ya pada pagi harinya. Nah ini rekan-rekan bisa juga mencontoh yang dilakukan oleh Umi. Ya. Jadi selain juga menyarankan ke klien, ke PJR, rekan-rekan, nah ini konsumsi juga nih oleh kita. Oke, saya ingin coba dulu yang lain, ingin mendengarkan testimoni yang lain, 1 atau 2 orang lagi. Mungkin, nah dari Embu Ana deh, dari Embu Ana. Dari Embu. Nah testimoni Bu, GMS tuh atau Hexanya Bu? Ya siap Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk testimoninya yang yaitu mengenai air Hexa ya. Sebetulnya untuk usia saya sendiri ya yang hampir melebihi dari 26 ya, nah itu kan biasanya kalau keluhan 25 Bu teh namanya. Untuk keluhan yang seusia ini berarti menyerangnya yaitu ke mata ya, yaitu atau tidak plus min ya. Alhamdulillah untuk saya juga menderita ada lamat ya di sebelah kiri ya. Tapi saya rutin semprotkan air Hexa ini ke mata ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak menderita plus atau min ya. Bahkan huruf yang kira-kira sekitar 10 meter ya, yang paling terkecil juga masih terbaca ya. Itu saja teman-teman Ibu ya. Juara Embu ya, karena memang saya juga bukti ini ya, bukti nyata sebetulnya ya, saya saksi mata langsung begitu. Kalau Embu ini dengan usia sekarang baru 26 gitu Bu ya, baru 26 tapi kelihatan masih sangat jelas begitu. Wah luar biasa. Juara. Nah ini juga bisa bisa diduplikasi nih sama rekan-rekan tadi cara Bu ya, kalau ingin matanya tetap sehat, tetap terjaga gitu ya, bisa setiap hari disemprot dengan air Hexa ya, dengan menggunakan semprotan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu testimoninya. Saksi real, Master. Saksi real. Saksi real. Bu sama Empa itu kan ini ya, Hexa Jammer itu minumnya itu selalu gitu. Bahkan untuk waktu juga 1 hari hampir 2 dus. Wah keren. Karena kita mencintai air Hexa, otomatis ke PJL juga daya magnetnya yaitu Hexa 2 dus 1 hari. Wah. Penawar penjual yang baik adalah pengguna yang baik. Wah keren Bu. Atur nuhun Bu ya. Oke, 1 orang lagi mungkin sebelum nanti kita masuk lagi ke materi Bu ya. Bu mohon di mute dulu Bu.